satu. Mau apa kasih takut mau untuk uji nol. Tes. Iya makanya. Apa akhirnya kata Pak Sansan Tes. Terus tes. itu pengen Aku lewatin. Aku ini juga tapi sedana. Tapi aku tidak nol aku uji kaget. Dilek pas nolnya terus ngegas aku mencelak gak ya berarti ini mbak tua gak ada mbak kanjeng loro oh ini tolong ngagum di mana Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali dalam beribadah. Seperti nama pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur buat pagi hari ini, kami kembali datang ke Tuhan. Kami rindu Tuhan, memuji meninggikan Kau oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kehidupan yang merasakan Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara kami yang sedang menemani Tuhan. Bila besertai sampai tempat ini tanpa pulang suatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeah.
Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang kaya milik kita, melayani semua seluruh suku bangsa, berada
pujian dan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Sekarang kami mau dengar akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan tutup bungkus kami semua ya Tuhan dengan darah Yesus, supaya firman-Mu disampaikan masuk dalam hati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang siap terima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan tentang Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Coba kita buka ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saya beri judul yaitu kau selalu punya cara. Ya. Tuhan selalu punya cara untuk apa? Untuk menolong. Ya, jadi tema ini saya ambil kemarin, saya pikir apa yang mau sampaikan ya ini, saya pikir kau selalu punya cara untuk apa? Menolong. Ada suatu cerita ya. Suatu malam itu ada seorang ibu, seorang istri menghampiri suaminya. Dia bilang bahwa uangnya sudah habis, beras juga habis. Besok ini mau makan apa? Ya, sepintas kalau dengar cerita itu sepintas masa ada sih uang sedikit aja gitu. Tapi itu kenyataannya memang dia sudah tidak punya uang sama sekali, karena suaminya itu sudah di PHK secara besar-besaran sudah beberapa bulan yang lalu, dan ini mungkin tinggal hari ini toh, besok nggak tahu makan apa. Di tengah-tengah kebingungan itu pasti istri dan suami ini pasti juga bingung ya, besok ini benar-benar nggak bisa makan ya, mau pinjam siapa gitu kan, nggak mungkin ya, kadang-kadang juga malu ya. Terus akhirnya sikap dari suaminya ini sungguh luar biasa. Dia tanpa pikir panjang, suami ini mengajak istrinya untuk apa? Berdoa, bergandengan tangan dan memohon pertolongan Tuhan. Di sini saya mengingatkan bahwa seringkali kalau kita ini punya masalah di dalam rumah tangga ataupun kita punya problem kita sendiri pribadi, itu kadang-kadang kalau sudah tidak ada jalan buntu, itu malah bingung, lari ke sana sini, minta tolong ini, minta tolong itu kepada teman-teman. Siapa ya saya tak hubungi ya, kadang-kadang demikian. Tapi dari cerita ini tanpa pikir panjang, suami ini mengajak istrinya apa? Berdoa, bergandengan tangan, seperti yang kita lakukan saat ini waktu kita ini doa fajar Senin sampai Jumat, kita bergandengan tangan. Jangan dikira saudara mendoakan sebelah kiri terus sebelah kanan itu tidak ada hasilnya. Ada. Saudara aja mungkin kurang bersyukur bahwa Tuhan itu menolong. Mungkin saat itu juga Tuhan tolong, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan Tuhan pasti tolong. Di sini ada kata apa? Sepakat. Suami istri ini bergandengan tangan seperti kita lakukan pagi hari ini. Setiap kita doa fajar dan akhir kan gandengan tangan. Itu kuasanya sungguh dahsyat. Saya dulu pertama kali waktu doa bergandengan tangan, mosok iso sih. Karena apa? Saya sendiri tidak ragu dengan apa yang saya doakan. Tapi dengan bergandengan tangan seperti ada energi yang mengalir dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Karena apa? Mereka mendoakan saya dengan sungguh-sungguh. Masa saya tidak mau mendoakan mereka juga dengan sungguh-sungguh? Enggak tahu. Makanya itu saya sungguh-sungguh gitu loh. Nah, saat berdoa, suami ini meneteskan air mata, bahkan mengalir dengan deras. Ia berkata apa adanya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Suami ini berkata simpel ya,
Tuhan, kami percaya Engkau selalu punya cara yang ajaib untuk menolong kami. Sekalipun aku dan istriku tidak memiliki dasar untuk berharap, tetapi kami tetap berharap juga kepadamu. Engkau pasti menolong kami. Saudara ingat Abraham dibilangi Tuhan, engkau akan punya keturunan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Tapi melihat istrinya, kok sudah tua, mana mungkin. Hari berhari bertahun-tahun nggak ada anak yang keluar. Abraham tahu istrinya mandul si Sarah, tapi Tuhan berjanji, loh kok aneh gitu. Nah itu kalau iman ya, iman dengan logika digabungkan itu tidak bisa, pasti gak nyambung. Kalau saya ngomong iman itu ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan dan itu kadang-kadang mustahil, gak masuk akal. Tapi itu bisa terjadi. Dan kalau digabungkan dengan logika manusia, tidak mungkin, masa tidak mungkin. Tetapi di Roma 4 ayat 18 dikatakan Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Karena itu ia menjadi bapak banyak bangsa, seperti yang tertulis dalam Alkitab, keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Nah, Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi tetap apa? Percaya. Makanya pagi ini saya berkatakan, kau selalu punya cara apa untuk menolongku. Tidak ada dasar kita ini untuk berharap. Tanda-tanda sekecil apapun tidak ada, tidak muncul. Yang ada malah cemoohan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak mungkin, gak mungkin, gak sampai tua doa jadi gak mungkin. Itu pikiran manusia, logika. Pak Pik tertawa, berarti pernah mengalami ada sesuatu yang luar biasa. Iya, benar. Iman kita itu kalau dipikirkan dengan logika enggak masuk, saya tekankan lagi, enggak masuk terbalik 180 derajat ya. Di dalam Filipi 4 ayat 5 sampai 7 tadi 6 sampai 7 dikatakan, yang ayat 6 dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pertolongan Tuhan kok enggak datang ya wis khawatir ya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kita pengen apa ya doa sama Tuhan, pasti Tuhan menjawab, pasti ya. Kadang memang benar sih kalau doa belum dijawab pasti khawatir. Iya, pasti khawatir. Saya juga punya beban juga sama, belum dijawab juga khawatir. Tapi tetap seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap percaya juga. Ini baru iman yang luar biasa. Sulit untuk dijelaskan, tapi wis percaya, pokoknya percaya, gandol Gusti. Nah, itu malah jelasnya. Dan di ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Maksudnya akal daripada pikiran manusia yang bilang tidak mungkin, Tuhan akan buat menjadi mungkin. Itu akan memelihara hati kita dan pikiran kita juga tetap tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti punya cara untuk apa? Menolong kita, menolong saudara. Caranya apa? Tidak tahu. Banyak cara. Mungkin Tuhan menolong saya dengan cara demikian. Tuhan menolong saudara dengan caranya yang nggak sama dengan apa yang saya alami. Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu unik dan tidak sama. Tapi tujuannya satu, tetap menolong saudara. Ya.
Sekalipun aku dan istriku tidak memiliki dasar untuk berharap, tetapi kami tetap berharap juga. Engkau pasti menolong kami. Nah, ini dari suami tadi. Sebab kami punya Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, esok harinya, nah ini ada kejadian. Suami dan istri ini berdoa, wis gak ada kejadian, wis malam itu udah tidur. Besoknya, loh, ujuk-ujuk, tiba-tiba saudaranya dari jauh itu datang. Saudara dari jauh itu datang bawa kebutuhan pokok, ya beras, ya minyak, ya gula, telur, dan masih banyak lagi. Mungkin dikasih uang juga. Saya percaya Tuhan menggerakkan daripada saudara yang jauh itu tiba-tiba datang. Semalam didoakan, lu besok pagi datang. Pasti Tuhan punya cara. Caranya apa? Ya pasti hari-hari sebelum suami istri ini berdoa pada malam itu, Tuhan sudah persiapkan. Ayo kunjungi ke saudara kita, yuk. Ayo bawa beras, mungkin dia baru panen atau apa, baru dapat berkat. Terus bawa macam-macam. Lu kok eling lu sama saudara ya? Saya juga pernah gitu. Tiba-tiba dulu ya, tiba-tiba saudara saya itu datang atau ibu saya itu datang ke rumah saya itu. Saya dulu sering dikasih beras sama minyak sama ibu saya itu. Tiba-tiba datang, ada apa bu? Gitu. Ini bawa beras, kok dengarin gitu. Tapi bener bawa, pas beras kuntek, pas nggak punya duit, Tuhan kasih. Kok saya pikir kok ngerti ya ibuku ya, pas duit nggak ada, kok iso bawa gitu. Itulah cara Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa gerakkan lewat saudara kita dari jauh, sehingga bisa kita pikirkan. Tuhan menolong, Tuhan pasti menolong. Jadi saat masalah datang menimpa kita, apa yang menjadi respon kita? Mengeluh, bersungut-sungut, protes kepada Tuhan? Tidak, tetap bersyukur, harus bersyukur. Doa tiap pagi di tempat ini bergandengan tangan, berharap janji Tuhan digenapi di dalam hidup. Pasti gitu ya. Atau bisakah kita tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan? Mari kita senantiasa membangun pikiran yang positif, yang penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi sampaikanlah segala beban hidup kita ini kepada Yesus, dan percayalah Tuhan pasti apa? Menolong hidup dengan caranya, bukan dengan cara yang kita pikirkan. Saya juga barusan ditolong Tuhan luar biasa dahsyat, dan itu juga di luar nalar pikiran saya. Saya sebenarnya belum mau bicara ngomong, tapi kemarin minggu itu pas ada perjamuan kudus, saya bilang ke teman saya, aku sudah dibaptis ya, tapi kamu belum ikut perjamuan kudus belum? Wis nanti ada perjamuan kudus. Padahal paginya itu saya sudah ke gereja. Aku sudah ke gereja. Terus habis pulang gereja, saya ke rumahnya, saya tanya, kamu sudah ikut perjamuan kudus belum? Belum pernah. Ayo ikut perjamuan kudus. Sore saya datang lagi. Saya ngajak teman saya, Pak Markus tahu. Sopo itu gitu. Wis aku menengahin, Pak Markus ngatur parkir. Akhirnya saya duduk dulu. Cepat saya duduk di belakang ada Bu Yayu. Waduh, tambah. Tapi itulah cara Tuhan untuk menolong. Jadi orang ini sepertinya Tuhan kirim ke saya juga tidak tahu. Ya seperti ini. Kisah daripada suami istri ini berdoa, besok paginya Tuhan bawa berkat melalui saudaranya. Sama ini orang juga Tuhan kirimkan kepada saya. Saya juga tidak tahu datangnya dari mana. Pokoknya langsung ya wis oke. Saya urus surat-suratnya, nanti ceritanya bulan depan nanti saya sambung ya, biar bikin, karena belum berseri, yang masih berseri. Ya itu aja dari saya, bahwa percayalah Tuhan punya cara untuk menolong saudara, macam-macam ceritanya, macam-macam. Tapi percayalah Tuhan punya cara. Caranya apa? Embo. Karena Tuhan menolong saya ini bukan
bukan kali ini. Saya lihat ceritanya dia itu sepertinya Tuhan sudah persiapkan beberapa tahun yang lalu. Saya baru sadar. Nanti suatu saat saya bawa ke sini, tak suruh cerita bahwa dia itu ketemu Tuhan Yesus. Loh saya loh, selama umur hampir 50 tahun, sudah 50 tahun belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu Tuhan Yesus. Wajahnya kayak apa? Dia nyebutnya Nabi Isa. Dia sudah ketemu. Jadi Tuhan Yesus itu bajunya itu putih bersih, wajahnya itu nggak kelihatan. Jadi di mukanya itu kayak ada lampu yang 1000 watt, tidak bisa dilihat. Tapi begitu sosok ini hadir, sukacita, damai sejahtera itu ada. Akhirnya dia tertidur pulas. Besok paginya dia cerita, dan itu diceritakan ke saya. Makanya saya ceritakan pada saudara, kalau saya bohong, suatu saat saya bawa sini, tak suruh cerita dewek. Ya, itulah cara Tuhan untuk menolong. Kalau Tuhan sudah menolong saya, pasti Tuhan juga menolong saudara semuanya. Amin. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percayalah Tuhan pasti menolong. Caranya apa? Ya setia sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, ya jangan ngomel, tetap bersyukur. Katakan bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Firman-Mu sudah kami taburkan dan yang menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Meteraikan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
diakhiri ibadah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk yang sudah memberkati pada Bapak jadi ini baik dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan berkata dalam kehidupan kami. Kekhawatiran apapun yang kami hadapi, Engkau punya cara untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan memberkati Pak Setiadi yang sudah memperkenalkan firman tadi dalam pekerjaan kesehatan, pergumulannya apapun yang dia kerjakan, selalu Tuhan dia berhasil. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini pun Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk bungkus dan kuasa darah-Mu sehingga kami dapat diberikan selamat dan apapun juga yang kami terima berkat yang daripada Engkau, daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera sukacita melimpah sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinarkan wajah-Nya dan memberi kasih kami, dan Tuhan memandang wajah-Nya pada kami memberi damai sejahtera. Semua sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati dalam nama Yesus.